Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau beri hati kami sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah kami berjalan dalam kebenaran. Sampai garis akhir kami didapatin finish well, finish strong. Berkenan di hadapan-Mu, tidak bercacat celah Tuhan. Dan sepanjang hidup kami menjadi berkat, mengubahkan banyak orang. Menikmatin janji Tuhan dan menikmatin berkat Tuhan. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Berjalan dari iman satu pada iman yang lain. Semakin hari semakin seritme dan seirama dengan isi hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu saja tujuan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat manifestasi pribadi-Mu dalam ruangan ini, dalam hati kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian mengalir, memenuhi hati kami, sehingga kami dibukakan mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Menyembah Tuhan itu enak sekali ternyata ya. Sebenarnya Tuhan mau memanifestasikan dirinya semakin real dan nyata dalam hidup kita. Tuhan tuh ingin manifestasikan semua dalam pribadinya itu melalui hidup kita sebenarnya. Dia ingin kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dia ingin kita ini menjadi kepanjangan lidahnya Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kita ini, kemana kita pergi, kemana kita melangkah, ini manifestasi dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Untuk sampai ke sana kita perlu namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kita harus membenci diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa membenci diri kita sendiri, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita cenderung suka nyalain orang lain, suka merendahkan orang lain, suka merasa lebih hebat dari orang lain, suka ngambil keuntungan dari orang lain. Maka jadi orang Kristen itu harus menyangkal diri, membenci dirinya sendiri. Karena tubuh kita, roh kita, jiwa kita ini miliknya Yesus sepenuhnya, dan kita ini sebenarnya tidak punya hak apa-apa. Tapi yang jadi masalahnya kita merasa punya hak atas diri kita sendiri. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita ngomong semau kita sendiri. Kita berpikir sesuai dengan pikiran kita sendiri. Padahal Alkitab katakan di Filipi 4:8, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa yang baik, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Kok kita suruh nyelaraskan pikiran kita yang ngawur itu sesuai dengan pikirannya Tuhan kok. Kenapa kok kita harus menyelaraskan pikiran kita ini sesuai dengan pikirannya Tuhan, supaya Dia semakin manifestasi dalam diri kita. Bapak Ibu, kenapa kok kita harus mati terhadap diri sendiri dan mengizinkan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Lord, Tuhan, sebagai Raja yang memerintah atas diri kita. Makanya kalau diri kita yang memerintah, Tuhan gak bisa berkuasa. Kalau Tuhan tidak bisa memerintah, tidak berkuasa dalam diri kita, ujungnya apa? Manifestasi Tuhan. Jatah yang besar itu kadang terbatas, dibatasi dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita sendiri. Ujungnya apa? Banyak hal yang suatu hari kita akan sesalin di hadapan Tuhan, yang harusnya kita terima jatah yang besar itu, ternyata jatah itu gak sampai kepada kita. Karena Tuhan mau setiap janjinya digenapi melalui diri kita, hidup kita. Kita semua orang ini harusnya menikmati janji Tuhan yang difirmankan ini loh. Harusnya. Dia Bapak yang baik, dia tidak ingin kok anak-anaknya keleleran, menderita, melarat, kekurangan, stres, bingung. Banyak hari ini orang stres, bingung kok. Kenapa kok bisa stres dan bingung? Dia nggak menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Kristus. Dia jalan maunya sendiri, dia bertindak sama maunya sendiri. Ujungnya kebentur-bentur. Toh kalau udah kebentur-bentur, tetap cari Tuhan. Ngapain kita mesti kebentur-bentur dulu? Untuk sampai kita sejalan, seritme dengan apa yang Tuhan mau, sama seperti saya seritme dengan istri saya, ya saya mesti ngerti dia. Kalau istri saya sukanya apa, saya belajar mengerti. Tidak sukanya apa, saya belajar mengerti. Lama-lama kita bisa sejalan dengan dia. Saya sejalan dengan istri saya. Akhirnya tidak ada konflik di dalamnya. Bayangin kalau hidup kita ini konflik terus sama Tuhan, apa yang terjadi? Trouble enggak? Karena semua kejadian keruwetan dalam diri kita itu karena kita itu konfliknya sama Tuhan loh.
Kita nggak menaklukkan diri kita ini sama Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku harusnya. Benar nggak real Kristus di dalamku? Oh, nyatanya pikiran kita masih mengembara kemana-mana. Perbuatan daging kita lebih nonjol kadang. Emosi kita kadang meledak-ledak gak terkontrol. Yang muda-muda ini kalau di jalan disalib orang lain rasanya, teriak rasanya. Ini beberapa orang punya kelemahan masing-masing. Kelemahan kita seringkali nonjol begitu rupa menguasai kita. Makanya kita sering konflik sama Tuhan. Kalau kita konflik sama Tuhan, ketemu trouble dan masalah. Kalau kita sejalan seirama dengan Tuhan, ujung hidup kita akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Amin. Makanya kita harus benci dengan diri kita sendiri, mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, hawa nafsu dan keinginan. Apa bisa? Bisa step by step. Gak ada yang instan. Step by step. Belajar. Alkitab kan ajarin, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku hidup bijaksana kan. Bijaksana dalam ngomong, bijaksana dalam mengelola emosi, bijaksana dalam bertindak. Diukur dulu, ditimbang dulu. Jangan sembarangan. Supaya langkah kita ini semakin hari semakin sejalan dengan Tuhan. Bayangin kalau langkah kita sejalan dengan Tuhan, perkataanmu, Tuhan ikut berkata-kata dalam perkataanmu. Kamu ikut nyembah, Tuhan ikut nyembah melalui pujian penyembahanmu. Kamu bekerja, Tuhan ikut bekerja melalui apa yang dikerjakan tanganmu. Makanya Alkitab katakan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Kalau Tuhan manifestasi melalui diri kita. Harusnya orang Kristen itu orang yang paling diberkati dan sukses dan berhasil kan. Tapi ternyata banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Nyebelin, ngeselin, benceno, kelakuannya ruwet, hidupnya berantakan, mulutnya isinya sumpah serapah. Di gereja bisa nyembah 30 km per jam, bahasa rohnya kencang sekali. Di luaran sana bisa maki istrinya, bisa maki orang lain. Jadi tidak sejalan. Kalau Tuhan sejalan dengan kita, kita seirama, seritme dengan Dia. Saya ngomong dengan bahasa kedalaman ini. Kalau kita seirama, sejalan, seritme dengan Tuhan, apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan manifestasi lewat pekerjaan tanganmu. Tidak heran waktu kita nyembah, tiba-tiba kita merasakan His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Ketika kita berdoa, doa kita betul berkuasa. Sampai apa yang kita katakan itu seperti hukum dan ketetapan. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang diikat di surga terikat beneran. Power, ada otoritasnya. Karena apa? Tuhan manifestasi melalui lidah bibir kita. Kata orang Jawa itu bagus sekali, sabdo pandito ratu. Apa yang dikatakan orang terjadi beneran. Bayangin kalau kita ini setiap hari berjalan seritme, seirama dengan Tuhan. Powerful gak hidup? Kamu sentuh apapun itu jadi. Doain orang sakit pun orang itu bisa dijamah. Orang kadang kita gak perlu ngomong apapun, kita ajak ngobrol makan di restoran pun orang bisa merasakan manifestasi Tuhan melalui diri kita, melalui ucapan kita. Ketemu klien pun akhirnya kita didapatin menjadi orang yang dapat favor of God dan favor of man. Seperti Yesus dikasihin Allah dan dikasihin manusia. Kita kan butuh dikasihin Tuhan dan dikasihin manusia kan. Karena selama kita tinggal di bumi, kita ini butuh koneksi dengan orang lain, membangun bisnis. Contohnya ibu ya, bangun bisnis sama orang lain kan butuh kasih karunia kan. Supaya deal bisnis dengan kita butuh favornya orang. My English from Tegal ini. Favornya orang itu sayang sama kita. Bayangin kalau kita didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Powerful gak? Kemana kamu melangkah, kemana kamu pergi, seperti kitab Mazmur katakan, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Tuhan tuh mau ke level itu. Kekristenan tuh maunya level sana. Bukannya sekedar datang ibadah, dengerin khotbah 2 jam. Memang harus datang ibadah tiap minggu supaya kita punya apa namanya itu, saling menguatkan satu dengan lain, punya koneksi dengan orang-orang seiman kok. Apalagi kalau udah nggak ibadah, kelakuannya buruk, lebih parah lagi. Ibadah yang sejati kan kita berjalan setiap hari bersama Tuhan, memberi diri sepenuhnya, mempersembahkannya untuk Tuhan, dan sampai garis akhir kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Keren nggak kalau kayak begitu? Hidupmu jadi berbeda loh dia, pasti. Hidupmu jadi berbeda. Bahkan orang dunia pun ujungnya pasti nyari Bapak Ibu. Orang-orang hebat di luaran sana
pasti akan membutuhkan kita, karena kita didapati memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bukankah Yusuf dicari karena memiliki hikmat, pengertian, dan disertai Tuhan? Apa yang dikerjakannya selalu Tuhan buat berhasil. Benar apa enggak? Di rumah Potifar, dia bisa ngelola dengan baik. Di penjara dia bisa ngelola dengan baik. Di istana Firaun dia jadi orang hebat. Bahkan dia punya hikmat menyediakan makanan pada masa 7 tahun kelaparan. Bukan kita nonjolin sama orang dunia yang harus cari kita, karena kita adalah orang yang diurapin Tuhan memiliki hikmat dan pengertian. Coba Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego orang buangan ini, orang yang dianggap nih, tapi karena memiliki hikmat dan pengertian dicari raja, akhirnya dikasih jabatan penting. Mordekai juga orang buangan, karena memiliki hikmat, pengertian, dan penyertaan Tuhan melalui hidupnya, sehingga jadi penasihatnya raja. Keren kan? Hidupmu sekalipun kau tinggal di gunung, di hutan, nggak terkenal siapapun, kalau ada hikmat, pengertian, suatu hari akan muncul ke permukaan dan orang akan cari. Karena kita didapatin memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Karena hidup kita memanifestasikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tuhan mau ke level itu. Tuhan mau hidup kita ke level itu, sehingga perjalanan hidupmu nggak membleh, nggak cerewet, nggak gerutu ngeluh, nggak komplain terus, tapi kamu melihat berjalan seperti di kitab Korintus, from glory to glory. Kita diubahkan from glory to glory, dari iman satu pada iman yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, dari berkat satu dipercayakan kepada berkat yang lain, dari pengaruh satu kepada pengaruh yang lain. Powerful. Jadi hidup kita itu penuh makna setiap hari. Orang yang dekat dengan kita diubahkan, orang yang dekat kita dipulihkan, orang yang dekat dengan kita ngalami Tuhan. Tidak perlu ngomong apa-apa, dari sikap dan tindakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Diberkati. Kau ku sembah Tuhan, datanglah dalam pengurapan-Mu malam hari ini. Engkau ditinggikan, dari hati kami mengalir mazmur pujian, dari hati kami mengalir peninggian bagi-Mu Raja. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Hina namaya sinimien yalamo surya bakan nama hina bose ini midi bialamore. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang ajaib, sebab hati kami haus dan lapar akan Engkau, merindukan pribadi-Mu. Narama ikini biar yalamo nanama siri bir yanamo ikini bianamo inamo ranamaya. Makana maya shala moro bodege indebe kuramaya namoso inama. Lawat kami
semuanya malam hari dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi sekali lagi kami dengan kuasa-Mu. Mengalir urapan-Mu Tuhan turun dalam ruangan ini. Mengalir semakin kuat urapan itu turun. In Jesus name, in Jesus name. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati hadirat-Nya. Sementara ku bermazmur Tuhan, biar pengurapan-Mu turun, mengalir seperti api turun, seperti gelombang memenuhi kami. Penuhi kami, oh, bencana ini yang merindukan hadirat-Mu, merindukan Engkau lebih dari segalanya, merindukan pribadi-Mu yang ajaib, merindukan Kau ya Tuhan. Oh, Shananamaya Siribiribukubu Inebedu Bukanarana Maso Inamose. Penuhi ruangan ini dengan manifestasi kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh Rialamaya Sekunaranamu Inemene-meniarama. Sini miki oramose. Dalam angkaya shikini. Rabaka shikini mugurumu. Dalam agaya shikini. Maka rabaka. Kami sembah dalam keagungan
berikan